Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam Zoom dengan tema review, pemantapan, dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Untuk itu saya ucapkan selamat jumpa dan terima kasih atas kehadiran ayah bunda dan kakak-kakak semua yang sudah terpilih memenuhi undangan kami. Ayah bunda dan kakak-kakak semua, marilah kita segera buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Agar acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda dan kakak-kakak semua, perkenalkan saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi akan menemani ayah bunda dan kakak-kakak semua pada acara ini lebih kurang 1 jam ke depan. Ayah bunda dan kakak-kakak semua, pada kesempatan ini akan kami tayangkan sebuah nasyid Baitullah. Pada saat nanti nasyid Baitullah berkumandang di layar kaca ayah bunda dan kakak-kakak semua, silakan ayah bunda dan kakak-kakak semua meletakkan tangan kanan kakak-kakak dan ayah bunda semua di dada sebelah kiri. Dan pada saat syair kedua, pada saat nanti gambar Ka'bah ada di hadapan ayah bunda dan kakak-kakak semua, silakan melambaikan tangan kanan ke ayah bunda dan kakak-kakak semua ke arah Ka'bah. Bayangkan ayah bunda dan kakak-kakak semua berada di halaman Masjidil Haram, akan memulai tawaf. Bayangkan juga kain kiswa yang harum, kain kiswa yang lembut. Seraya kita berdoa di sana, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memampukan kita menjadi tamunya Allah ke Baitullah. Dan nanti pada saat syair ketiga, ketika doa berkumandang atau syair doa berkumandang, silakan kakak-kakak semua untuk menengadahkan tangan berdoa. Kita doakan diri kita doakan semua, semoga kita segera menjadi tamunya Allah ke Baitullah. Baiklah ayah bunda dan kakak-kakak semua, mari kita ikuti nasyid menuju Baitullah. Bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita. Bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la
Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja telah kita ikuti nasyid menuju Baitullah. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa segera hadir menjadi tamunya Allah ke Baitullah untuk beribadah umroh ataupun haji bersama keluarga kita tercinta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, pada kesempatan ini akan saya hadirkan nanti seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren penghafal Al-Quran dan hadis di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Profesinya sudah selama 19 tahun digelutinya dengan gaji 1 koma. Terlilit hutang ratusan juta rupiah, hidupnya gali lubang, tutup lubang. Dan penuh dengan permasalahan kehidupan jauh sebelum beliau mengenal ilmu DKR. Wasilah beliau bertemu founder DKR, belajar ilmu DKR, mempraktekkan ilmu DKR dengan sungguh-sungguh dan yakin, dan Allah rubah kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Allah mudahkan beliau bisa hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun. Beliau sudah 13 kali berangkat ke Tanah Suci bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan hutang-hutang beliau satu persatu dengan cara yang ajaib. Allah mampukan beliau bisa mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau juga memiliki 3 toko perlengkapan bayi dan anak dengan modal lebih dari 2 miliar. Beliau menjadi mitra Armina Daily sejak tahun 2018 dan mitranya saat ini sudah mencapai ratusan, bahkan baik di Nusantara maupun mancanegara. Prestasi yang telah dicapai beliau adalah sebagai top 5 mobile stokis Armina Daily, apresiasi stokis Tur Bali pada tahun 2023 dan 2024, Tur leader gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah Armina Daily pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Mencetak 13 peraih reward Armina Daily, dan beliau telah menjadi peraih reward pada tahun 2022 mendapatkan uang tunai 5 juta rupiah. Pada tahun 2023 mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah, traveling Bali, traveling Singapura. Pada tahun 2024 mendapatkan uang tunai 7,5 juta rupiah, traveling Bali dan uang tunai, traveling cruise Singapura dan uang tunai. Dan pada tahun 2025 mendapatkan traveling Singapura, Malaysia, traveling Thailand dan uang tunai, traveling Korea dan uang tunai. Dan penghasilan beliau saat ini sudah mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Baik ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, berikut mari kita saksikan bersama video profil beliau.
luar biasa. Baiklah ya Bunda dan kakak-kakak semua, saya undang langsung Bunda Eli Junita dari Kabupaten Jombang. Bunda Eli, Assalamualaikum. Ping Waalaikumsalam ping. warahmatullahi wabarakatuh. Kak Neneng, Iya, sehat Kak Neneng? sehat selalu. Alhamdulillah. Bunda Eli juga kayaknya nih lebih sehat lagi nih, pakai pink sekarang nih ya. Biar ceria semangat ya suasananya Kak Neneng. Iya benar. Apalagi sekarang di musim hujan ya, sejuk-sejuk. Biar tambah semangat di malam hari yang sangat di sini agak sejuk Bunda, tadi soalnya hujan ya sore-sore tadi. Sama Kak Neneng Jombang dari sore sudah turun hujan berkahnya ya. Oh gitu, biar tambah berkah ya Bunda ya pertemuan kita pada malam hari ini ya. Ya, betul sekali. Baiklah Bunda, alhamdulillah Bunda sudah hadir di tengah kita, terima kasih Bunda. Sekarang silakan Bunda menyapa ayah Bunda dan kakak-kakak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Kak Neneng atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah senang sekali ya Kak Neneng malam hari ini bisa membersamai kakak-kakak semuanya yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Sudah lebih dari 100 yang hadir ya. Saya doakan kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Amin. Allah datangkan keajaiban-keajaiban rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Kehidupannya semakin sukses, sehat, kayak berkah, dilunaskan amanah-amanahnya, Amin. dimudahkan ikhtiar semuanya untuk bisa hadir ke tanah suci, baik umroh maupun haji, dan bisa menjadi Amin. bagian dari pelaku sejarah gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di Januari 2026. Dan Amin. jadikan hamba Allah yang khairunas anfa'um linnas, dan kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan Islam kita yang sempurna, dalam peluk cinta kasih Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Amin. Rabbal Amin ya Alamin. robbal alamin. Jadi kakak-kakak malam hari ini spesial ya. Zoom-nya tidak ada materi, ya tidak ada materi khusus. Saya juga sebagai alumni DKR sama seperti kakak-kakak semuanya, malam hari ini izin untuk kita sharing, untuk kita konsultasi, untuk review pemantapan, sekaligus kita ada sesi tanya jawab. Kenapa ini? Kenapa Zoom-nya Kak? Kok ada beginian? Sebentar, sebentar. Suara saya terdengar? Jelas, Bunda? Sebentar. Sebentar Kak Neng. Iya, ada sedikit gangguan. Mohon bersabar ya, ayah bunda, kakak-kakak semua. Recording in progress. Halo Kakak, jelas ya? Eh, Suaranya bergema, bunda. Coba. Tadi bergema, sekarang belum.
Tapi Oke, Bunda belum udah bersuara ya? jelas. Ya, udah jelas. Ya, Ya, lanjut silakan Bunda. Kenapa ya kalau semua ada sedikit gangguan, jadi saya Iya. langsung ganti pakai yang satunya kayaknya. Ah, ini muter-muter lagi. Ini siapa yang berbagi layar ya? Mohon mohon untuk tidak berbagi layar, kakak-kakak semuanya. Iya. Ini kak siapa ini? Oke, jadi ada gangguan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kita Biar santai ya malam hari ini, santai iya. saja. Intinya malam hari ini kita akan ngobras ya, ngobrol santai. Yang penting kita paham ilmu DKR, paham bagaimana mempraktekannya, paham merespon apa yang harus kita lakukan dengan semua yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, baik ilmu DKR-nya, baik peluang usaha syariahnya, komunitasnya, semuanya boleh ditanyakan. Jadi kakak-kakak, apapun yang menjadi ganjalan, menjadi pertanyaan, menjadi kebingungan kakak-kakak semuanya, ya. Kok bingung aku gini, ini ada ilmu DKR, tapi kok juga ada peluang usaha syariahnya, apa kaitannya ya? Mungkin kebingungan, ada hal-hal yang tidak dipahami, kakak-kakak boleh sharing ke kita, ya. Kita ini sama-sama alumni DKR-nya kok, ya. Jadi santai saja. Mungkin dari pengalaman saya nanti bisa memberikan pencerahan kepada kakak-kakak semuanya yang memang benar-benar ingin mendapatkan perubahan kehidupan, ingin mendapatkan perubahan rezeki, ingin mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Bismillah, mudah-mudahan wasilah dari ilmu DKR dan peluang usaha syariahnya ini kakak-kakak semuanya terbebas dari hutang riba, bisa segera ke Baitullah, bisa punya penghasilan tambahan, bisa mewujudkan impian-impian apapun yang tadinya tidak yakin menjadi yakin dan terjadilah keajaiban-keajaiban demi keajaiban di kehidupan kakak-kakak semuanya. Ya, jadi intinya harus paham dulu ilmunya. Ya, ketika sudah paham ilmunya, nanti harus bagaimana cara mempraktekannya juga harus benar-benar harus istiqomah, sungguh-sungguh yakin dan percaya sama Allah bahwa keajaiban itu ada dan nyata bagi siapapun yang mau yakin dan percaya sama Allah. Artinya nanti tidak ada yang kebetulan kakak-kakak dipertemukan dengan ilmu DKR ini, dengan komunitas ini, dengan guru besar kita dan juga peluang usaha syariahnya. Maka nanti apapun yang menjadi kebingungan kakak-kakak, yuk kita selesaikan bersama malam hari ini karena grup sudah akan kami bubarkan besok ya, karena harus diisi dengan peserta DKR yang baru untuk hari Seninnya. Seperti itu kakak-kakak dan yang boleh bertanya di Zoom pada malam hari ini hanya kakak-kakak yang baru mengikuti di minggu ini ya. Jadi bukan yang mengikuti di sebelumnya atau mungkin bahkan yang sudah bergabung. Ya, kita kasih kesempatan untuk kakak-kakak yang baru mengikuti agar benar-benar paham tentang ilmu DKR dan juga peluang usaha syariah Harmina Daily. Kemarin juga sudah mungkin sudah diberikan ini ya ngobrol terkait ilmu DKR bersama founder kita ya dua founder kita Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dan juga Bunda Hajah Mariana Susanti. Sudah banyak pertanyaan yang diajukan, mungkin ada lagi yang memang belum terpecahkan. Saat inilah yang bisa kita pecahkan bersama. Gitu ya. Dimulai sesi tanya jawabnya Kak Neneng. Nah, baik Bunda, terima kasih sudah disapa. Sekarang saya persilakan Ayah Bunda dan kakak-kakak semua untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Bunda Eli juga waktunya cukup padat ya Bunda. Ini kayaknya persiapan juga mau jalan kayaknya Bunda ya. Biasanya kalau malam ini hari Jumat Bunda jadwal ke Madiun. Ini dalam Untuk perjalanan hari ini libur Kak Neneng karena besok harus persiapan ke seminar Malang. offline-nya ya. Kita ada seminar offline di hari Minggu. Jadi hari Minggu di Kota Malang, kakak-kakak yang ingin berjumpa secara offline dengan founder DKR ya, besok hari Minggu 23 November jam 9 pagi bertempat di rumah makan Ocean Garden di Soekarno-Hatta. Kakak-kakak boleh merapat ya, kita reuni bersama nanti kita bertemu langsung dengan founder JKR di ilmu dahsyatnya keajaiban Baitullah. Jadi libur Hmm. untuk malam hari ini, untuk minggu ini tidak ke Madiun karena besok harus prepare untuk persiapan hari Minggu. Jadi besok Oh, jadwalnya ke Malang, Mbak. ke Malang Bunda ya. Iya, berarti yang Malang
dan sekitarnya silakan merapat ya Iya, Bunda betul. ya. Iya, baik. Baik, Ayah Bunda, silakan memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk memberikan pertanyaannya, untuk bertanya. Kemarin kan tidak sempat bertanya secara langsung ya Bunda ya. Tentunya jangan lupa buka kamera. Ini kenapa lagi nih? Gangguan lagi Bunda? Iya. Kenapa ya? Ini ada yang Kenapa? eh oke, sudah. Apa ini? Ada I'd like masih dari Bunda ini. Oke, sudah jelas? Ya, sudah jelas. Yuk dimulai Silakan. tanya jawabnya, boleh Iya, lebar kakak-kakak. boleh. Enaknya sih langsung aja lah, nggak usah nulis ya Bunda ya. Orang udah ketemu langsung sama Bundanya. Iya, Silakan buka kamera, kakak yang mau bertanya. Silakan bertanya apapun seputar tentang ilmu dahsyatnya keajaiban itu yang sudah diikuti selama sepekan ini. Ya, kemarin kan cuma mendengar saja karena tidak ada kesempatan bertanya. Sekarang bisa bertanya secara langsung, apa sih sebenarnya ilmu DKR itu atau eh, keajaiban-keajaiban yang sering disebut-sebut itu apa sebenarnya? Silakan Ayah Bunda dan kakak-kakak semua, jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Ini belum ada yang bereaksi Bunda nih. Kan pesertanya udah 100 lebih ya, 200 ya. Coba kita dekati, 120 orang. Dari nama-namanya banyak juga ini yang baru sebenarnya Bunda nih. Halo kakak. berarti dianggap sudah paham semua kali Kak Neneng ya. Sudah Iya, jangannya udah jelas ngerti semua Pak ya. dan kita, kita bisa pulang pagi lah. Pulang cepat ya Bunda ya. Iya, Cepat. si- silakan kakak. Tadi kan sudah Mungkin konsultan DKR-nya, oh ini yang mau tanya Kak Rohmat Wahyudi. Kak Rohmat oh, Wahyudi ini baru mengikuti apa sudah jadi alumni? Kak Romat, kalau dari namanya sih masih asing juga ya Bunda ya. Yani Oh, Kak Pati. Yani juga. Oke, sebentar saya Ya, bantu buka dari sini ya Kak ya. Saya cari ya, namanya dulu. Kak silakan. Rohmat. Kak Buka Romat dulu kamera, ya. buka mic ya Kak ya. Jadi kalau kita niatkan hari ini silaturahmi, kita niatkan untuk belajar bersama, insya Allah kita semua dapat keberkahannya kakak-kakak. Dan harus wajib dibuka kameranya. Kak Iya, Rohmat. ya, Kak Romat silakan. Oke, Kak Silakan Rohmat Wahyudi. bertanya. Pokoknya peserta baru ya, bukan yang sudah alumni. Oke. Saya bukakan mic dari sini, silakan dibuka. Kak Rohmat. Ya, Kak Romat silakan. Ya, Dari mana siapa konsultannya? halo. Ya, silakan kakak. Iya, Dari mana kak? Dan siapa konsultan kakak? selang. Masih baru atau sudah Konsultannya bergabung? masih baru. Baru Baru mengikuti kajian. baru ikut kajiannya kak? Iya, baru 3 mingguan ini. Oke. 3 minggu. Oh ya baik. Konsultannya siapa kak? Yang mengundang kakak? Bunda, Bunda Vina. Bunda Vina. Bunda Vina, Bunda Eli. Iya, Bunda Ya, kak. Vina, oke. Ya, Apa yang kakak jadi dari mana? pertanyaannya? saya dari Tulungagung. Oh, Tulung Agung. Oh, dekat tuh Bunda. Tulung Agung Kakak ya. sudah bergabung atau belum? Apa? Sudah bergabung Sudah. di peluang usaha syariahnya, di komunitasnya apa belum? Sudah. Oh, kalau sudah, mohon maaf, Nge. Ini kita peruntukkan yang kakak-kakak yang belum bergabung, yang baru mengikuti kajian di minggu ini. Oke, nanti kalau yang sudah bergabung sudah ada kelas tersendiri. Gitu. Ya. Ya, maaf ya Kak Romat ya. Nanti khusus kakak kelasnya. Tadi Kak Yani kayaknya Bunda. Ya, Kak sebentar Yani. saya bantu buka dari sini Ya, untuk Kak Yani. ya, Kak Yani Pati ya. ya. Bisa dibuka mic-nya Kak Yani?
Sekali lagi kakak-kakak yang kita beri kesempatan untuk bertanya itu yang baru mengikuti kajian di minggu ini. Yang belum bergabung di peluang usaha syariahnya, di komunitasnya, itu yang kita beri kesempatan ya. Karena waktunya juga terbatas. Kak Yani bisa dibunyikan mic-nya. Silakan Kak Yani. Kak Yani tekan ya. Ya, Kak Yani. Sudah. Ditekan gambar kamera dan gambar itu mikrofon. Mana Kak Yani tadi? Sudah gabung mitra. Sudah gabung juga Kak Yani. Oh, Kak Yani sudah gabung juga. Oh, sudah gabung. Berarti Yang belum nanti kakak-kakak ya. yang Yang belum benar-benar ya. peserta baru. Mungkin ada konsultannya yang coba dicari di sini apakah ada memang peserta yang masih baru atau semuanya memang sudah bergabung. Jadi nanti bahasannya akan berbeda ya. Nanti takutnya nggak nyambung. Bagi yang belum bergabung kita ngobrol yang lain belum nyambung. Coba dicek para konsultan ya kakak-kakak yang mendampingi peserta di malam hari ini di minggu ini ya. Coba dicek adakah peserta kakak yang memang hadir di Zoom ini. Masing-masing boleh cek. Ya, yang sudah bergabung nanti kelasnya sudah ada tersendiri. Jadi kalau sekarang kita peruntukkan untuk yang belum. Ada yang baru minggu ini. Siapa itu? Silahkan kakak yang mau bertanya, Kakak Yudis dari Sulawesi Tenggara. Kakak Siapa? Yudis ada? Kakak Yudis? Oh, Kak Yudis. Coba saya cari dulu namanya. Kak Yudis. Iya, silakan Kak Yudis dari Sulawesi Tenggara katanya Bunda. Dan Kayaknya ada Kak kakak-kakak yang Yudis. lain juga silakan Kak Yudis memanfaatkan. boleh dibunyikan mic-nya? Sayang banget nih kalau nggak dimanfaatkan nih Bunda nih. Sudah? Kak Ditekan Yudis sudah bisa Kak, bersuara? Kak Yudis. Ah, Oh, sudah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. oh silakan Kak. Kameranya udah juga. Ya, Ini Kakak. Iya Kak, ya. silakan Kak. Kakak konsultannya siapa Kak? Saya konsultannya Ibu Ismi dari Pacitan. Oh, Ibu Ismi dari Pacitan. Belum Ya, bergabung Kakak ya? pertanyaannya. Iya, baru Silakan saya pertanyaannya. 2 minggu ini. Sepertinya saya itu masih harus belajar dulu karena itu belum paham keseluruhan, toh. Oh Hmm, gitu. Ya, silakan Ya, bertanya mumpung ada Bunda Elinya di sini. Silakan Kakak. Bertanya apa sekitar ilmu DKR yang kemarin Kakak sudah ikuti selama sepekan kemarin. Selama ya. sepekan ini. Ya, silakan. Kalau saya ikuti dalam videonya itu insya Allah saya sudah paham. Hmm. Ya, cuma Kakak saya itu, ikut dari video. ya. Oh iya iya. Ya, lanjut Kak. Terus Lanjut yang Kak. kemarin ini saya ikuti Zoom, tapi terputus-putus karena cuaca di Sulawesi sini karena sering mendung, jadi saya tidak bisa keseluruhannya. Oh begitu. Jadi yang Jadi sudah Kakak ikuti? hanya kajian-kajiannya tidak begitu keseluruhan ya. Hmm. Jadi ini ke depannya ini apakah nanti ini berkelanjutannya itu bagaimana? Saya itu juga belum paham keseluruhannya. Oh begitu Bunda. Jadi baru sepotong-sepotong juga Bunda mengikutinya. Jadi gini ya, Kak Yudis selama ini ngikutin di Zoom apa di YouTube? Kadang di Zoom, kadang di YouTube karena saya itu kesibukan malam juga ini bekerja ini. Oke. Aktivitas Kakak ngikutinnya di kelas, sudah gitu semua kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah diikuti semua.
Sudah saya ikuti, sebagian saya ikuti. Yang kemarin waktu mendung ini saya tidak ikut. Kemarin malam saya tak ikuti karena mungkin juga kelelahan habis kerja juga. Setelah selesai sholat bisa ketiduran. Kelas 1 sudah selesai diikuti. Iya, Kelas 2, iya sudah sih. kelas 3, Alhamdulillah sudah juga. kelas 4. Nah, kelas 4 ini baru beranjak ini. Oke. Sekarang yang jadi Semalam. pertanyaan kakak apa? Apa kelanjutannya gitu ya? Kakak sudah Iya, ngikuti 2 minggu. iya sekitaran itu. Oke, saya tanya sekarang, kakak, apa sih tujuan kakak kemarin ngikuti ilmu DKR ini? Punya punya maksud apa mengikuti? Kenapa kok mau mengikuti kajian ilmu DKR ini? Kok pengen mengikuti? Kenapa coba? Saya Tujuan kakak begini, apa? karena saya dengar-dengar juga karena ilmu ITKR ini karena ingin merubah nasib. Nah, di situ saya penasarannya di situ. Nah, satu ingin belajar juga dan yang kedua juga ingin silaturahmi. Dan yang ketiga ini ke depannya itu nanti bagaimana, saya juga belum tahu. Kakak memang nasibnya seperti apa kok ingin diubah? Kenapa nasibnya kakak kok pengen diubah? Bukan merubah nasib, kalau nasib itu sudah insya Allah sudah takdir dari Allah itu. Nah, Nasib itu bisa diubah kakak, yang nggak bisa diubah itu nasab. Ya, iya, kalau nasib masih bisa diubah, Allah ngasih kesempatan kita bahwa aku tidak akan seperti itu. mengubah nasib aku tidak akan mengubah nasib hambaku selama hambaku tidak mau mengubah dirinya sendiri. Allah ngasih ngasih kesempatan kita untuk mengubah nasib yang nggak bisa diubah itu nasabnya. Oh iya, Jangan pasrah. Kalau kita pasrah, mah kata Allah ya sudah kan kamu nggak mau diubah. Jadi kita bisa istilah, mengubah nasib kita itu Allah yang ngasih kesempatan. iya, Contohnya istilah, seperti saya, teman-teman yang ada di sini tuh kami ingin mengubah nasib kami gitu loh. Bahwa ketika kita berubah, kita melakukan perubahan, Allah juga akan mengubah kita. iya, Jadi jangan dipahami bahwa nasib itu nggak bisa diubah, kan sudah ditentukan sama Allah. Ya nggak gitu juga. Ya kalau kayak gitu sudah kita nggak usah ikhtiar apa-apa, kan sudah ditentukan, sudah nggak bisa diubah. Nggak kayak gitu juga konsepnya kakak ya. Jadi nasib itu bisa diubah, yang tidak bisa diubah itu adalah nasab kita. Ya, kita dilahirkan dari siapa, kita nggak bisa memilih orang tua kita siapa. Ya, tapi untuk nasib, ya kehidupan kita, rezeki kita, itu semuanya Allah masih beri kesempatan. Sehingga kita bisa berikhtiar dengan kekuatan doa, dengan kekuatan ikhtiar, sedekah, semuanya bisa kita ubah kehidupan kita. Makanya DKR ini dihadirkan Allah ya, Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita ini untuk mengubah wadah rezeki kita, untuk memperbesar wadah rezeki kita. Ya, ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang besar, ingin mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki, ya, maka siapkan dulu wadahnya. Siapkan wadah yang terbersih, siapkan wadah yang terbesar, siapkan wadah yang memang sesuai dengan yang kita minta, gitu. Ya. DKR ini ilmu memperbaiki diri kita, ilmu bagaimana menjadikan diri kita ini mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita, mendatangkan keajaiban-keajaiban, kemudian kita akan pada posisi tidak lagi mengejar rezeki, tapi kita bisa dikejar-kejar rezeki. Ya, kalau kita benar-benar paham ilmunya. Nah, untuk itu kan perlu bimbingan, perlu arahan, perlu guru yang senantiasa membimbing kita. Nah, Kak coba ikuti ya, pahami, kemudian ikuti apa yang menjadi arahan dan bimbingan dari guru kita. Kenapa juga iya, dihadirkan peluang usaha di sini? Bisa jadi itu adalah pembuka rezeki untuk kita. Kita dibukakan pintu rezeki yang lain oleh Allah sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian kita saat ini. Perekonomian kita akan membaik, kita bisa umroh, bisa haji, bisa bisa membahagiakan keluarga, memuliakan orang tua, bisa bersedekah lebih banyak. Artinya tidak ada yang kebetulan ketika kita dipertemukan Allah dengan sebuah ilmu, dengan komunitas, dengan seorang guru, dengan peluang usaha syariah. Tinggal kitanya ini mau merespon baik atau tidak.
Tinggal kitanya ini paham apa tidak peluang ini. Gitu. Makanya kakak pahami dulu ya. Tidak ada yang kebetulan. Kakak dipertemukan ini semuanya saya yakin kakak gak minta. Tapi kenapa Allah ngasih semuanya dalam kehidupan kakak? Bisa jadi itu adalah bagian dari doa-doa kakak selama ini. Allah ingin menjawab doa-doa kakak. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang Allah ngasih iseng-iseng gitu nggak ada. Tapi pasti ada Iya. maksud yang terbaik yang Allah akan hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, maka direspon baik, berprasangka baik sama Allah. Ya, semuanya eh, kita mencoba untuk berpikir positif. Apa yang Allah mau hadirkan dalam kehidupan saya? Kok saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa? Kok saya dipertemukan dengan komunitas yang luar biasa? Ada apa ini? Nah, itulah yang harus kita rasakan, yang harus kita pahami. Allah mau ngasih saya apa? Ada apa di balik semua ini? Nah, itu namanya hidayah. Ya, orang-orang tertentu yang akan diubah nasibnya, maka akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang sefrekuensi, yang memang orang-orang baik itu akan bertemu dengan orang-orang baik. Ya, jadi arahnya ke sana nanti apa, apa saja Allah ngasih apa, terima dulu. Meskipun kadang-kadang secara logika kita tuh nggak nyampe mikir ke situ, tapi coba diterima dulu, diterima, diprasangkai yang positif. Insya Allah nanti hidup kita akan baik-baik saja. Ya, bisa jadi itulah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita saat ini. Mungkin perekonomian kita kurang baik-baik saja, ya kan? Mungkin saat ini kita terlilit amanah. Lah, jalan itulah yang mungkin memang Allah bukakan untuk kita bisa selesai dengan masalah-masalah kita tadi dengan wasilah dipertemukan dengan komunitas ilmu DKR, komunitasnya, gurunya, dan peluang usaha syariahnya. Seperti saya Iya. dulu, ya, saya terlilit amanah ratusan juta, hidup saya kali lubang tutup lubang. Ini kenapa lagi ya Kak Neng? Iya nih banyak iklan hari ini nih. Alhamdulillah, alam bersama ya, Insya Allah ya. Jadi seperti itu ya, Kak. Siapa tadi? Yudis. Iya. Kak Yudis ya. Coba Iya. dipahami, direnungi. Apa ya Allah yang akan kau hadirkan? Kenapa semua ini kau hadirkan dalam kehidupan saya? Saya tuh nggak minta ini semuanya, tapi kenapa engkau hadirkan ya Allah? Ada apa? Nah, coba nanti kakak benar-benar pahami sambil diulang lagi, biar semakin paham. Kalau semakin paham, nanti kakak prakteknya juga akan semakin yakin, semakin sungguh-sungguh. Ketika kakak praktekkan istiqomah, yakin keajaiban demi keajaiban akan datang dalam kehidupan kakak. Itu ya, Iya. mungkin itu Yes. dulu yang Iya. bisa saya. Iya. Yang penting bisa Kasih. mengikuti alurnya ya kak ya, ikuti saja. Nanti kita akan Ya. nyampe di mana, gitu. Ya. Ya, cukup jelas kakak. Ya, dibuka Iya. lagi YouTube-nya ya kakak ya. Nah, di situ nanti ada apa? Ada penjelasan yang bisa kakak ikuti. Ada juga ada praktek-prakteknya di situ. Ya, oke Ya, ada kakak. lagi apa tidak? Ini kakak yang mau tanya. Iya, Ya mau sharing-sharing. Kita di sini sharing ngobrol santai aja. seri. Ya, sama-sama alumninya, sama-sama peserta DKR-nya. eh jadi santai saja. Iya, yang nulis pun tak ada Bunda nih gimana nih? Apakah tidur karena hujan ya? Iya, jadi terlalu sejuk nih, jadinya tenang semuanya. Ya, padahal tadi sudah ditayangkan segudang prestasi, segudang apa namanya keajaiban-keajaiban yang sudah Bunda dapatkan bukan pada saat setelah mengamalkan, melaksanakan ilmu DKR secara sungguh-sungguh yakin dan istiqomah ya Bunda ya. Dan itu memang tidak terjadi sekejap mata ya Bunda ya. Dari tahun 2018 berarti sudah 7 tahun Bunda ya. Akhirnya Bunda mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Dan ini udah menjadi apa? Bukan ngomong-ngomong doang ini ya Bunda ya, sudah dilaksanakan atau sudah dirasakan hasilnya. Jadi ayah bunda dan kakak semua yang sudah mengikuti ilmunya bisa bertanya langsung, kok bisa sampai di titik seperti ini Bunda Ail ini? Kalau saya sih hanya seperti ini Kak Neng ya.
Cara berpikirnya itu yang simpel saja. Tidak usah ada rasa takut, tidak usah ada rasa bingung gitu ya. Betul semua pertanyaannya, Bunda. Pertanyaan yang mana ini? Jadi ketika Allah menghadirkan sesuatu dalam kehidupan kita, ya, bisa jadi itulah cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini, ya. Jadi cara Allah menjawab doa kita itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Bisa jadi itu memang aneh gitu. Saya pun juga dulu nggak berpikir bahwa ini adalah cara Allah menjawab doa-doa saya selama ini gitu loh. Saya berpikirnya hanya keren ilmu DKR ini, keren banyak yang bisa berubah kehidupannya di komunitas ini, orang-orangnya mendapatkan keajaiban-keajaiban luar biasa. Ya, banyak yang berubah kehidupannya. Tidak hanya satu dua orang, tapi sudah ribuan orang. Maka dari situlah keyakinan saya tumbuh gitu. Kalau mereka-mereka saja bisa berubah, berarti saya pun juga bisa berubah seperti mereka. Karena apa? Karena saya juga punya Tuhan yang sama dengan mereka. Ya, saya juga punya masalah yang sama dengan mereka. Berarti ketika saya berubah, ketika saya tahu ilmunya, tahu caranya, saya pun juga bisa berubah seperti mereka-mereka yang sudah berada di komunitas ini. Sesimpel itu aja cara berpikir saya. Berarti bisa jadi inilah Allah ngasih kesempatan saya untuk bisa merubah kehidupan saya, gitu ya. Jadi tidak ada yang iseng-iseng ketika Allah hadirkan segala sesuatu, Allah tuh pasti punya maksud yang terbaik untuk kita, kakak-kakak. Ya, tinggal kita ini mau merespon itu dengan positif atau kita respon dengan negatif. Ya, karena kejadian sama, tapi kalau kita meresponnya beda, maka hasilnya pun juga beda. Sama-sama dihadirkan ilmu DKR, tapi satunya yakin, satunya nggak yakin. Maka yang terjadi keajaiban adalah yang yakin. Ya, bagi kakak-kakak yang saat ini masih bingung, terus ditonton lagi, diikuti lagi alurnya kelas satu kelas 2 itu semuanya nyambung kakak-kakak. Ya. Dan ketika eh, itu ibaratnya kalau saya katakan sih hidayah ya, artinya tidak semua orang itu diberikan hidayah, diberikan petunjuk Allah untuk bisa melakukan perubahan. Ketika kakak diberikan rasa yakin, ya, diberikan rasa mantap, itu berarti hidayah dari Allah. Silakan diterima, silakan direspon, ikuti alur ini. Kakak tinggal masuk, tinggal ikuti arahan dari guru kita, ya ikuti apapun yang menjadi arahan dari konsultan kita. Insya Allah hidup kita juga akan bisa berubah. Karena sekali lagi kita tidak akan mendapatkan perubahan apapun selama kita juga tidak berani melakukan perubahan apapun, tidak berani mengambil keputusan apapun. Kalau kita seperti ini aja, ya sudah hidup kita akan seperti ini aja. Tapi kalau kita mau berubah, mau melangkah, mau merespon baik apapun intinya, apapun yang Allah hadirkan saat ini, maka ada kemungkinan kita juga akan mendapatkan perubahan kehidupan. Ya, minimal ada kesempatan di situ, ada harapan kita akan diubah sama Allah. Ya. Alhamdulillah ketika saya merespon baik, saya ingin berubah. Bismillah ya Allah, saya ingin seperti mereka, saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin memuliakan orang tua saya ingin lunas amanah, saya ingin punya kendaraan, saya ingin itu saya sampaikan semua sama Allah. Bismillah, dengan kendaraan ini, dengan komunitas ini, dengan ilmu ini, semuanya Allah hadirkan karena Allah ingin mengubah kehidupan saya. Dan ketika saya berprasangka baik sama Allah, semuanya terjadi. Ya, karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Itu yang penting. Ya, ketika kita prasangkakan baik, maka kata Allah, oke, akan terjadi baik-baik saja. Ketika kita prasangkakan buruk juga, oke, aku sesuai dengan prasangkamu, wahai hambaku. Ya, jadi itulah makanya ketika saya di sini yakin bahwa saya bisa berubah, saya bisa umroh, saya bisa haji, saya bisa punya kendaraan, saya bisa memuliakan orang tua saya bisa semuanya, saya bisa keluar negeri, saya bisa semuanya karena saya berprasangka baik sama Allah. Maka itulah yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya. Kakak-kakak yang lain juga demikian ya, jangan sampai kita sudah diajarkan di DKR bahwa senantiasa prasangka baik. Ya, hatinya dibersihkan,
pikirannya dipositifkan, diprasangkakan baik, maka sikap yang terbaik, insya Allah, ya Allah akan datangkan keajaiban-keajaiban rezeki dalam kehidupan kita. Apalagi ya Kak Neng ya, ya memang kalau saya flashback gitu ya, seandainya ya 7 tahun yang lalu saya tidak mengambil keputusan, saya tidak bergabung di komunitas ini, saya tidak menjalankan peluang usaha syariahnya, ya bisa jadi mungkin saya juga belum bisa umroh, belum bisa daftar haji, belum bisa memuliakan orang tua saya, belum bisa lunas amanah, belum bisa mewujudkan impian-impian saya, belum bisa keluar negeri, itu mungkin terjadi karena saya tidak mengambil apa-apa. Tapi ketika saya flashback, ternyata keputusan saya waktu itu, 7 tahun yang lalu, itulah yang mengubah kehidupan saya saat ini. Jadi kalau kakak-kakak ingin berubah, nasibnya kakak ingin diubah Allah, minimal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ke depan, maka tergantung keputusan kakak saat ini melakukan perubahan apa. Ya, jangan ditolak apa yang Allah hadirkan saat ini. Bisa jadi itulah cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini. Saya dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya di komunitas ini, di peluang usaha syariah Armina Daily, ya, yang bagi saya dulu nggak kepikiran apa-apa, nggak tahu ilmunya, nggak tahu apa-apa, ya, tapi saya merendahkan hati, mau belajar, mau dibimbing sama guru besar kita. Alhamdulillah, saat ini luar biasa perubahan yang saya dapatkan, ya, bisa mewujudkan impian-impian saya, dan bagi saya itu adalah sebuah keajaiban, ya, karena saya benar-benar sungguh-sungguh dan istiqomah mempraktekkan ilmu IDKR ini sampai detik ini, ya. Jadi tidak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi benar-benar eh, lakukan terus. Sampai kapan? Sampai Allah memang mengubah saya, sampai Allah mengubah kita, gitu ya. Ada pertanyaan kah, Kak Neng? Itu tadi Kak Yani yang sudah bergabung yang bertanya. Jadi apa kan punya kelas sendiri ya Bunda ya kalau yang sudah bergabung. Oh iya, betul. Baik untuk Kak Yani Kalau nanti pribadi yang penting disimpan. belajar aja dulu, karena harus paham ilmunya. Ketika nanti sudah paham ilmunya, kita mudah. Apa-apa itu butuh ilmu. Ya, intinya jangan minta yang instan, gitu ya. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang istiqomah. Kata guru besar kita, di sini bukan yang pintar yang akan sukses. Di sini bukan orang yang punya jabatan yang akan sukses. Di sini bukan orang-orang yang apa ya punya kedudukan atau apalah. Tapi di sini yang susah adalah yang bertahan lebih lama. Artinya yang mau merendahkan hati, mau belajar, mau istiqomah. Karena istiqomah itu akan apa ya membuat kita mendapatkan sebuah karomah gitu ya. Makanya di sini yang susah adalah orang-orang yang bertahan lebih lama, bukan yang cara instan. Bisa sukses instan biasanya, tapi tidak, ibaratnya kalau tanaman itu tidak kokoh, gitu ya. Maka kuatkan akarnya dulu, gitu ya. Nanti daun-daun, batang itu akan tumbuh dengan baik ketika akarnya benar-benar kuat. Nah, kuat dengan apa? Dicari dulu ilmunya. Belajar dulu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itulah yang akan menjadi wadah rezeki kita. Kapasitas diri kita inilah yang akan menjadi wadah rezeki kita. Seberapa banyak ilmu kita, maka seberapa besar wadah rezeki kita. Gitu ya Kak ya. Jadi jangan sebulan 2 bulan minta sudah selesai, tidak bisa. Karena bisnis itu butuh ilmu. Ya, harus banyak, ibaratnya kita harus banyak yang namanya tabungan-tabungan langit dulu. Nah, kita nabung suatu saat cair, maka itulah yang akan bisa mensukseskan kita. Jadi kakak yang baru sebulan, belajar aja dulu. Banyak ilmu yang harus kakak kuasai untuk bisa menjadi orang-orang sukses, untuk bisa menjadi membesarkan wadah rezeki kita. Sekali lagi, wadah rezeki kita itu adalah ilmu kita. Semakin banyak ilmunya, maka wadah rezekinya akan membesar. Ya, akan setara dengan itu. Makanya saya terus belajar, terus istiqomah ya, sampai 7 tahun ini luar biasa. Ya, ibaratnya kapasitas diri sudah membesar dan wadah rezeki juga sudah membesar. Maka Allah siap mengisi wadah rezeki kita yang sudah besar tadi. Gitu Kak Neng. Ya Bunda siap. Jangan malas Baik. untuk belajar intinya, ya. Terus praktekkan, terus lakukan sampai kapan? Sampai Allah benar-benar ridho
mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita dan impian kita. Ya, ini bisa menjawab tadi mungkin pertanyaan dari Kak Yani dan Kak Rohmat juga yang mungkin karena masih baru ya, ini sudah bisa terjawab yang kemungkinan pertanyaannya. Ini boleh ya ditulis di kolom komentar aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya yang sudah alumni. Tapi yang peserta baru boleh buka mic-nya. Artinya boleh kita komunikasi dua arah gitu. Apa ini? Perkenalkan saya Dwi. Dwi masih baru ikut Kakak Dwi? Belum bergabung? Agar Bergabung bisa Kakak? istiqomah dengan kemitraan. Berarti sudah bergabung ini. Oh, sudah. Baik, ini yang Istiqomah aktif. itu memang tidak mudah ya Kak Neng ya. Yang mudah itu istirahat. Iya benar. Sama istrinya ya Makanya Bunda ya. makanya hadiahnya luar biasa untuk orang istiqomah itu. Ada kesaktian nantinya ibaratnya. Ada sesuatu kelebihan yang Allah titipkan ketika memang kita benar-benar istiqomah. Orang istiqomah itu ya intinya karomah itu sebuah kesaktian ibaratnya punya kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, Allah sangat mencintai bahwa istiqomah itu sebuah kesabaran yang bukan berarti tidak diuji gitu ya. Ujiannya luar biasa, tapi tetap bertahan, tetap berproses, tetap berubah. Maka disitulah nanti Allah kasih hadiah yang sangat luar biasa. Ya, intinya bertahan lebih lama. Apapun ujian yang Allah hadirkan, lewati saja. Karena ujian itu diberikan untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita orang-orang hebat. Gitu. Oh, ini ada yang mau bertanya? Iya, Abdul Abdul Mukhtar. Abdul. Iya, Betul. iya. Kenapa tadi? Mic-nya tadi minta dibuka kaliannya kalau nggak salah. Bentar saya Ya, lihat. silakan Kakak. Saya belum Iya. buka apa betul saya mau tanya mic dan kamera tidak dibuka. Oke, saya coba bantu dari sini ya, Kak Abdul Mukhtar. Saya bukakan dari sini. Coba kakak tekan di layar HP kakak. Saya minta bunyikan, coba ditekan. Ya, silakan Kak Mukhtar dari NTT ya. Ada tulisan di layar HP kakak, silakan ditekan, bunyikan gitu. Coba, bisa? Tidak bisa nih, Bu. Assalamualaikum. Oke. Sekarang videonya, Waalaikumsalam. coba videonya dibuka. Ya, yang gambar kamera Kak. Mic-nya jangan dimatikan kakak. Saya bunyikan lagi mic-nya, videonya, silakan ditekan. Sebelah sebelah itu mic Kak. Kak Abdul Mukhtar, dibunyikan mic-nya. Sudah? Malah menghilang. Kakak Kak Kak Mukhtar. Abdul Mukhtar, coba dilihat tulisan yang ada di layar itu kakak tekan. Tadi keluar Di, suaranya loh, tapi ketutup lagi. di layar sebelah kiri Kak, paling bawah. Kak Abdul Mukhtar, Malah jadi menghilang ini. oke mungkin yang lain aja. Iya, boleh yang lain, tapi yang lain belum ada reaksi sih Bunda. Untuk sabar juga susah, apalagi menghadapi yang sangat mengatas kesabaran kita. Bukan susah ya kakak. Oh Kak Dwi tadi belum bergabung ya? Maaf, saya belum bergabung Kak. Oh iya. Kalau gitu silakan Kak, bertanya langsung aja kepada Bunda Eli. Kak siapa tadi Kak Dwi ya? Kak Dwi Iya, Setiawati coba. Saya iya buka silakan. ya, Kak Dwi. Kak Dwi, Kak Dwi Setiawati bisa buka mic-nya? Kak Dwi saya mau bertanya Kak Deden dari Bandung. bisa Nah, sekarang dibunyikan? ya, sebentar ya Kak Deden. Kak Dwi bisa? Kalau tidak berarti Kak Deden aja. Ya, Oke Kak udah Deden bisa dibuka mic-nya? ini pancingan udah mulai dapet sih Bunda ya. Cuma kok apa pas interaksi nggak bisa ya. Kak Deden, Ya, halo.
Nah, Oke, silakan. sudah ya. Sekarang kameranya, Kak. Kakak baru mengikuti kajian DKR ini? Ya kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu. 2 minggu. Oke, Iya. apa yang menjadi Konsultan Kakak siapa, pertanyaan maaf? Kakak? Iya, Apa? Konsultan Kakak siapa? Ibu itu Weni kalau nggak salah. Ibu Weni. Wardani yang oke. 008. Oh, iya, 08. Iya, baiklah. Pertanyaannya apa? Silakan bertanya. Itu masalah apa itu? Masalah apa? Walaupun saya belum masuk anggota itu perusahaannya, jadi Ya, cara kerjanya seperti apa? Apakah kayak MLM itu Bu di apa perusahaan itu atau tidak? Halo? Ya, iya, itu aja, halo. Kak. Ya, pertanyaannya itu. Ya pengen Oh, tahu iya. gitu. Kan biasanya kalau cari orang itu biasanya multi level marketing gitu. Mhm. Memang Oke, buat saya apalagi seperti orang Sunda agak sulit gitu ya kalau dibawa seperti itu. Jadi bagaimana caranya sebelum saya masuk ke ranah itu gitu supaya nggak gagal lah gitu. Itu aja Bu Ya, ya. ya. Terima kasih. Baik, makasih kembali oke. Kakak. Silakan Pak Bunda. Deden, boleh saya bertanya, apa sih MLM itu? Multi level marketing Bu. Jadi sebuah perusahaan terus memberikan produk, terus nanti si peserta itu akan mendapat semacam poin kalau peserta dapat teman atau anak buah, misalnya ada yang jurus 3, ada yang jurus 5. Itu saya pernah ngikuti apa namanya perusahaan lah, lupa lagi ya. Jadi seperti itu kerjanya. Jadi saya pengen tahu kalau di perusahaan ini seperti itu tidak gitu. Kan misalnya kalau dapat jemaah 2 kita akan dapat bonus segini gitu. Sedangkan pengalaman saya masalah mengedarkan produk itu kayak bukan ahlinya gitu. Seolah-olah saya nggak sanggup gitu. Sebelum saya masuk ke ranah perusahaan itu, pengen tahu dulu gitu. Tapi insya Allah kedepannya saya akan masuk lah. Cuman untuk sementara pengen tahu ilmunya dulu gitu. Oke, kalau di kita ini cara kerjanya memang tidak semata-mata bisnis. Bisnis itu jangan dijadikan tujuan, ya. Iya ya. Bisnis itu hanya wasilah. Bisnis itu hanya jalan. Bisnis itu hanya perantara. Kalau kata guru besar kami, saya pun juga nggak punya ilmu bisnis sama sekali. Saya ini seorang guru swasta. Di sebuah madrasah swasta, dunia saya hanya 20 tahun. Saya rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah. Nggak ada dunia yang lain. Apalagi dunia Iya. bisnis. Tapi sekali lagi, ketika kita ini mulai berpikir, jadi semua apa yang terjadi pada diri kita itu tergantung pikiran kita, tergantung prasangka kita. Ya Sama Allah betul. prasangkanya apa? Apalagi di sini gini, saya tanya, tidak semua yang berbisnis itu disetarakan dengan yang namanya MLM. MLM itu ada MLM, ada networking, ada money game, itu semuanya kalau di Indonesia itu dicampur adukkan. Ternyata ketika saya pelajari, ini ada perbedaannya. Nah, di kita ini sebuah networking, di kita ini peluang usahanya syariah, sudah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Kenapa saya yakin? Karena yang memiliki perusahaan ini, Armina Daily itu pemiliknya siapa? Armina Daily itu pemiliknya adalah pemilik Biro Umroh Haji terbesar nomor 1 di dunia. Tidak lagi di Indonesia, yaitu Armina Reka Perdana yang sudah berusia 35 tahun. Coba kakak berpikir,
Sebuah perusahaan besar, perusahaan raksasa yang sudah berusia 35 tahun, apalagi bergerak di bidang umroh haji, di bidang ibadah, ya. Ya, Itu kalau 35 tahun itu sudah dewasa atau baru anak-anak ya, Kak? ya udah dewasa. Sudah dewasa, sudah settle, apalagi mengantongi. Coba kakak ketik aja Biro Umroh Haji pemberangkatan jamaah terbanyak siapa? Pasti yang muncul Armin Hareka Perdana. Ya, Ya, makanya saya niatkan di sini ketika saya bergabung dulu, bisnis ini bukan tujuan saya. Bisnis ini hanya jalan saya untuk bisa saya ke Baitullah, untuk bisa saya umroh haji, untuk bisa saya lunas amanah. Jadi jadikan ini sebuah jalan, bukan tujuan. Kalau kita ya, jadikan tujuan, kita capek. Ya, betul. makanya di sini kita dibekali sebuah ilmu, ilmu bagaimana menata diri kita dulu yang namanya ilmu DKR ini. Di sini komunitas ini tidak semata-mata bisnis adalah uang. Bisnis adalah apa ya, bikin kita kaya enggak, tapi diatur dulu, diperbaiki dulu mindset kita. Pikiran kita Ya, jangan sampai salah melangkah gitu. Pikiran kita, hati kita, sikap kita ini diperbaiki dulu. Makanya yang namanya bisnis itu hanya 10%. Ya, 90%-nya itu adalah aplikasi dari ilmu DKR-nya. Rezeki kita itu bukan semata-mata ditentukan betul, oleh betul. bisnis kita, bukan. Oleh pekerjaan kita, bukan. Rezeki itu luas. Rezeki itu gak hanya sekedar masalah hitung-hitungan uang, enggak. Banyak bentuknya. Ya, makanya di sini Ya, nanti banyak betul. belajar. Ilmunya tidak semata bisnis. Hanya 10%, ingat. Ya, ini hanya sebuah wasilah. Ini hanya memang dibutuhkan untuk bisa 100% gitu ya. 10% ini butuh. Tapi jangan Ya, difokuskan pada sini aja. 90%-nya ini yang banyak orang lupa. Makanya banyak orang yang dikatakan mengejar rezeki. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun dapat, betul. biasanya nggak banyak. Karena fokusnya adalah mengejar rezeki. Padahal rezeki itu semakin dikejar, dia akan semakin lari. Tapi bagaimana kita Betul. memperbaiki wadah rezeki kita, menjadikan diri kita ini adalah apa ya, magnetnya rezeki, ya, menjadikan diri kita ini sumbernya rezeki, memperbaiki wadahnya sehingga rezekilah yang datang mengejar kita gitu loh. Bukan kita capek mengejar rezeki. Karena kalau kita mengejar 10%, mengabaikan 90%, itu capek adanya. Tapi kalau Ya, kita coba fokus 90%-nya, maka 10% ini akan ngikut. Itu yang saya alami, Kak. Saya hanya belajar, ya, saya meyakini bahwa ketika ini punyanya perusahaannya sudah syariah, syariah itu artinya apa? Sudah berkah dunia akhirat, tidak perlu kita ragukan masalah apa ya, hukum halal haramnya lah. Sudah dijamin ya, karena sudah punya sertifikat. Makanya saya bahagia, saya masuk ke sini, saya jadikan ini sebagai, saya nggak punya pikiran macam-macam. Karena nanti pikiran kita lah yang akan menentukan kesuksesan kita gitu loh. Prasangka kita sama Allah apa? Saya jadikan ini adalah ya Allah Bismillah. Saya tidak meminta ya Allah engkau pertemukan dengan ilmu DKR. Mungkin selama ini kita kan berdoanya ya Allah saya ingin lunas amanah, ya Allah saya ingin perekonomian saya lebih baik, ya Allah saya ingin ke tanah suci, ya Allah saya ingin haji, ingin umroh, saya ingin memuliakan orang tua saya. Itu kan doa-doa kita selama ini. Tapi bagaimana ketika Allah mengabulkan doa kita, kita dipertemukan dengan semua ini. Allah ngasih ilmu DKR. Apa kaitannya sama permintaan saya? Allah ngasih ya, seorang guru yang luar biasa. Apa kaitannya saya dihadirkan Pak Haji Harun dalam kehidupan saya? Apa kaitannya saya dipertemukan dengan peluang usaha syariah ini? Ternyata terjawablah setelah saya melangkah. Ya, saya tidak berpikir ini MLM, ini apa enggak. Ini hanya sebuah bisnis yang berbasic silaturahmi bagi saya. Karena saya di sini diajarkan, sekali lagi di komunitas ini, di peluang usaha syariah, di komunitas DKR ini, kita ini memberi. Kuncinya adalah tetap menarik rezeki dengan sedekah. Sedekah kita adalah ilmu. Sedekah kita adalah silaturahmi. Mengajak sebanyak orang memberi ilmu, dan itu akan menjadi amal jariah buat kita. Jadi bukan bisnis, kita semata bukan langsung menyodorkan bisnis ini loh enggak. Tapi kita ini ngasih sebuah ilmu di sini kerja kita, ya, berbagi. ya, Ketika kita banyak memberi, maka kita pasti banyak menerima. Itu sudah hukum alam itu. Itu sudah ya, apa namanya?
Ya memang hukum alam seperti itu, banyaklah memberi, banyaklah bersedekah, maka nanti hidupmu juga akan dimudahkan sama Allah. Ya. Jadi kuncinya seperti itu, Kak. Di sini Ya, sistemnya networking ya, kita bisnis silaturahmi. Bagi saya kalau saya MLM di sini tuh masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah. Ya. Jadi ya, bukan multi level marketing itu saya nggak kenal seperti itu. Meskipun memang ada secara sistem, ya ada sistem yang kita memang sistemnya dicari memang sistem yang benar-benar sudah disyariatkan. Gitu. Jadi kalau saya memikirkan di luaran sana mungkin mungkin memang pure bisnis ya, tapi kalau di sini tidak semata bisnis, tapi di sini ada pesantren kehidupan. Bagi ya, saya ditata sedemikian rupa, hati saya, pikiran saya, sikap saya, wadah saya diperbaiki, dibersihkan, dilebarkan. Setelah itu mau jalan apapun bisnisnya, ya pasti bisa jalan. Itu luar amin. biasanya. Karena orang itu sibuknya bukan sibuk apa ya memperbaiki diri, tapi sibuk mengejar rezeki sehingga nggak ada apa-apa. Ya, nggak Betul. bisnis apapun juga nggak akan pernah berhasil. Sebaik apapun peluang usaha, ketika memang kita fokusnya hanya mengejar rezeki, nggak akan pernah berhasil. Itu yang disampaikan guru besar kita. Maka sibuklah untuk berbagi, sibuklah untuk memperbaiki diri, sibuklah untuk ini hal-hal yang memang tidak biasa orang lakukan. Ya, di sini diajarkan seperti itu sehingga kita menarik rezeki itu rezeki akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan itu. Kita di sini Amin. membersamai orang-orang banyak orang yang masih butuh ilmu DKR di luaran sana. Banyak orang yang bingung, banyak orang yang nggak tenang hidupnya, banyak orang yang pikirannya ruwet. Kita hadirkan di DKR ini. Kita belajar bersama, kita berikan ilmu ini dengan bahagia, ya kan? Kalau mereka Ya, mendapat manfaatnya, mereka tahu di sini memang ada peluang usahanya, dan di sini juga menyediakan ibaratnya harta karun bagi saya. Saya bekerja selama 20 tahun sebagai seorang guru. Gaji saya itu 1, sampai saat ini. Sehingga saya nggak mampu mewujudkan impian saya. Saya tidak mampu untuk bisa ke Baitullah. Saya tidak mampu untuk mengumrohkan orang tua saya. Ketika Allah hadirkan ini, ternyata inilah jalan bagi saya untuk bisa mengubah nasib saya. Makanya semuanya tergantung respon kita, Kak. Tergantung prasangka ya, kita sama Allah apa. Jangan dinegatifi. Allah itu selalu punya maksud yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi banyak ya, belajar, fokuslah memperbaiki, DKR-nya dipraktekkan, terus biar ya. keajaiban-keajaiban itu datang kepada kita. Ketika wadah kita sudah siap, sudah bersih, sudah besar, mau buat bisnis apa saja, usaha apa saja, pasti suksesnya. Itu ya. Amin. Ya, Oke, mungkin bisa sudah dipahami? ya, sudah. Oke. Iya, cukup jelas ya. Tadi ada lagi kalau Kak Dwi katanya sinyalnya nggak bagus karena hujan ya. Sekarang udah bagus belum Kak Dwi? Kak Dwi masih masih kurang bagus. Atau Kak Rohmat tadi? Kak Rohmat tadi ya Bunda ya, yang menghilang ini. Tadi ada yang menulis Kalau apakah Kak di Rama tidak bergabung ya tadi ya. Oh Mungkin iya yang belum sorry udah bergabung ya. aja. Itu Kak Dwi tadi katanya Apa? Ada sinyal pertanyaan? Kak ah, Didi bertanya di chat. Coba, yang Kak Didi bertanya apa? iya, dia nanya katanya gajian hari Sabtu kok hari Selasa udah habis katanya begitu Bunda. Kenapa? Bisa jadi itu wadah rezekinya bocor, ya kan? Jadi wadah rezeki kita itu ya sebenarnya Allah tuh udah ngasih gitu ya. Allah kan maha baik ya Kak Neng ya. Allah tuh Iya. selalu menjawab doa-doa kita gitu ya. Tapi kalau wadah rezekinya ini bocor, ya bocor alus gitu, lama-lama juga nggak akan bisa, nggak akan dapat apa-apa, nggak ada berkahnya. Kenapa kok bisa bocor? Mungkin selama ini kita banyak mengeluh, ya. Jadi hati-hati dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Bukan bukan Allah tidak ngasih, Allah ngasih. Allah selalu menjawab doa-doa kita karena Allah Maha Baik. Tapi karena mungkin prasangka kita, karena mengeluhnya kita, tidak mampunya kita bersyukur, itulah membuat semuanya tidak berkah. Itulah membuat rezeki kita dikatakan wadahnya bocor gitu ya. Maka jangan sekali-sekali mengeluh, ganti yang namanya mengeluh-mengeluh kalau sudah belajar ilmu DKR dengan apa? Syukur.
Masih banyak hal-hal yang patut disyukuri daripada kita mengeluh. Ya, kesehatan aja coba. Kalau kita hitung-hitung pakai matematika gitu. Mau nggak Kak Neng matanya saya ambil satu, saya ganti uang 10 juta gitu. Nggak mau Bunda. Mau nggak misalnya jantungnya tak ambil, tak ganti dengan, ya nggak mau kan. Itu kan sebenarnya mahal gitu loh. Artinya Iya, masih banyak hal-hal yang patut disyukuri. Makanya kita diajarkan namanya terapi syukur. Setiap bangun tidur, apapun yang Allah kasih, kita bisa bernafas tanpa bantuan alat oksigen misalnya, bantuan alat pernapasan aja itu sebuah rezeki yang luar biasa. rezeki. Itu coba kalau kita beli satu tabungnya berapa ya Kak Neng ya. Lah sehari Iya. ini habis berapa tabung kita ini tanpa bayar. Nah, Mhm. hal-hal semacam inilah yang sebenarnya bikin kita menjadi kaya, bikin rezeki itu suka sama kita, ya. Karena ketika kita bersyukur kata Allah, aku akan tambah nikmatku. Tapi ketika kita kufur atau tidak mampu bersyukur, maka azabku sangat pedih. Bisa jadi masalah-masalah yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita ini bukan karena Allah yang mengazab, kita sendiri yang mengundang itu karena kita tidak mampu bersyukur atas apapun yang Allah hadirkan saat ini. Ya, jadi ada sebuah kertas besar, kertas gitu ya Kak Neng ya. Ada satu titik gitu ya. Kita fokusnya pada satu titik itu gitu loh. Kita fokus pada masalah kita, mungkin punya amanah, ya mungkin nggak lunas-lunas gitu ya. Tapi ketika tidak melihat yang putih ini kan lebih banyak, lebih lebar gitu ya. Tapi kita fokusnya pada satu titik yang hitam ini, itulah kita biasanya, ya. Padahal yang harus disyukuri adalah yang putih ini. Tapi kenapa kok ini Kak siapa tadi? Kak Mukhtar ya. Tutup Oh lagi iya. kameranya. Padahal sudah saya buka dari sini dari tadi. Coba kakak, Iya, saya minta bunyikan coba. Tekan di layar HP-nya. Ayo, Kak ayo. Abdul Mukhtar. Sayang loh Pak, Kakak, Oke, kalau nggak sudah bisa dimanfaatin. bunyi. Kak Abdul Mukhtar loh, ditutup lagi. Dan ditutup kakak. Ayo dibuka. Langsung langsung bicara aja. Coba dibuka lagi. Tadi sudah buka, terus ditutup lagi. Apa ini? Assalamualaikum. Coba Putus, kakak bunyikan. putus. Jelas kok. Kak Abdul Mukhtar dibunyikan. Nggak ada, nggak bisa. Oh, oh. Siapa Sudah lagi kan tadi? kita bunyikan dari sini loh, tapi Heeh, belumnya nggak nekan, jadi nggak bisa. hadir Bunda saya. Abdul Mukhtar mau bertanya, cuman saya lagi ajari cara buka. Langsung ngomong aja Pak, Kak. Didik bertanya di chat. Tadi apa sih pertanyaannya tadi sudah ya? Belajar hari Siapa Kak? Sabtu kok hari Selasa sudah habis. Didi, Kenapa ya itu gitu? Ya udah. tadi bocor ya, Iya, bocor. bocor Kak. Heeh. Kak. Maka jangan sekali-sekali mengeluh ya, Kak Didi ya. Ganti apapun yang ketika kita ada kesulitan apapun, hamba ridha, hamba ikhlas, hamba pasrah. Ya. Nah, ini berarti Kak, sudah menjawab. Assalamualaikum. Kenapa ini Kak Assalamualaikum? Iya, pertanyaannya sama bocor juga nih. Jangan mengeluh Eh, kakak-kakak ya. Ganti mengeluhnya dengan syukur, ganti mengeluhnya dengan terapi ikhlas tapi ridho. Ya, eh, biar eh. kita ini senantiasa menerima apapun yang Allah hadirkan. Ya, jadi hamba ridho, hamba ikhlas, hamba pasrahkan semua solusinya hanya kepadamu ya Allah. Ketika ada rasa-rasa nggak enak, langsung diterapi. Ya, biar kita tidak sampai jatuhnya mengeluh. Karena mengeluh itu adalah lawan dari terjadinya keajaiban. Maka tidak akan pernah terjadi keajaiban selama kita masih mengeluh hidupnya. Ya, ganti Ya, dengan Kak. syukur. Alhamdulillah ya Allah, rezekiku banyak, berkah berlimpah. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya ganti dengan kata-kata yang positif. Ya, jangan menggunakan kata-kata negatif. Mungkin seperti itu ya, Kak Neng sudah jam berapa ini? Jam 9 ya? Iya, ya Bunda. Ini Berapa loh? berat nggak kerasa ya. Makin Iya. sekalinya semakin malam semakin banyak yang bereaksi ya Bunda ya. Tadi tadi mungkin dingin ya, jadi sekarang sudah Ah, mulai panas.
Sekarang udah mulai panas. Iya, jadi Kak Muhammad Toha juga, jadi pertanyaannya sudah dijawab ya Bunda ya tadi soal bocor tadi. Apa namanya, sama dengan Kak Didik ya. Pokoknya semangat, jangan mengeluh. Jadi bersihkan, jangan sampai bocor ya Bunda. Jadi harus Ya, kalau dibersihkan itu ya. sudah belajar ilmu DKR ya harus mempraktekkan terapi-terapi ini. Ada terapi ridho, terapi maaf, terapi syukurnya. Ini yang terapi inilah yang tidak ada di mana-mana ya. Saya pun juga mendapatkan dari komunitas ini. Tapi kalau terapi ini dipraktekkan dengan istiqomah ya, nanti hidup kita akan semakin membaik ya. Jangan percaya omongan saya kalau kakak tidak mempraktekkan. Karena ilmu ini bukan sekedar ilmu mendengar, bukan sekedar ilmu hanya diterima, tapi wajib dipraktekkan. Maka jangan pernah percaya selagi kakak belum praktek dan belum mendapatkan hasilnya. Karena kalau kakak hanya mendengar, hanya menerima ilmu, tapi tidak mau mempraktekkannya, itu juga namanya bohong. Omong kosong, nggak akan ada Kosong. apa-apanya, Kak. Ya, maka praktekkan. Nanti kakak akan benar-benar mendapatkan apa yang kami dapatkan, gitu ya. Kenapa bisa terjadi keajaiban dalam kehidupan kami ya? Kami karena mempraktekkan ilmunya, ya. Tidak sekedar belajar terus nggak ngapa-ngapain berharap ada hasil, nggak bisa kak. Ya, jadi praktekkan ketika memang ada hal-hal yang nggak dirasa nggak enak, ya atau mungkin teringat orang-orang yang pernah menzalimi kita, menipu kita, langsung terapi maaf. Jadi memang tidak harus dilakukan sebelum tidur aja, kapanpun. Ya, kapanpun kita merasa nggak enak, lakukan terapinya. Nanti hati kita akan enak, plong, lega. Disitulah nanti akan ada jalan, ada solusi, ada hal-hal yang memang kebaikan-kebaikan datang pada kita. Seperti itu intinya ya Kak Neng ya. Mungkin itu ya Kak Iya, Neng ya. Kita iya. akhiri kalau sudah nggak ada yang bertanya, sudah malam. Mm-mm. Iya kayaknya Bunda ya, udah nggak ada lagi nih ya. Muhammad Toha sumber rezeki. Kayaknya nanti Muhammad Toha masih bertanya soal rezeki. Coba kita tengok dulu Bunda tulisannya. Rizki semoga bermanfaat. Oh iya ya baik. Ya sudah, Terima berarti sudah kasih. menerima ilmunya. Sama-sama. Ya Tinggal itu aja dulu dipraktekkan. kakak-kakak. Kalau mungkin ada yang mau konsultasi, boleh nanti di luar Zoom ini ya, boleh telepon, boleh kita komunikasi lagi nanti. Karena memang waktunya terbatas, sudah malam, waktunya untuk istirahat. Kakak-kakak, terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini, ya sudah berkenan silaturahmi, berkenan tolabul ilmi. Insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam kehidupan kita selama kita tidak memberanikan diri untuk mengambil keputusan, mengambil perubahan besar dalam kehidupan kita. Allah tidak akan mengubah nasib kita selama kita sendiri juga tidak mengubah diri kita sendiri. Allah sudah menghadirkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita, ilmu yang terbaik, komunitas yang terbaik, guru yang terbaik, peluang usaha yang terbaik, maka tinggal kita mau merespon itu bagaimana. Mau diterima, insya Allah akan ada harapan untuk kita berubah. Mau ditolak, berarti kita cukup sampai di sini menikmati apa yang eh, terjadi pada diri kita. Ya, intinya saya, kakak-kakak semuanya, konsultan di sini ingin memberikan yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Kalau kami bisa, yakinilah kakak-kakak juga pasti bisa seperti kami. Ya, mohon maaf lahir batin mewakili semua konsultan pendamping. Terima kasih. Silakan terus dipraktekkan ilmu DKR-nya ya sampai Allah benar-benar ridho hadirkan keajaiban-keajaiban rezeki dalam kehidupan kita. Ya, eh, itu dulu Kak Neng. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Eli. Terima kasih sudah memberikan ilmunya, memberikan sharing-sharing yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan bersama semoga Bunda Eli dan keluarga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berlimpah terus rezekinya, bahagia bersama keluarga, dan semoga kebaikannya juga dicatat sebagai amal jaliah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Bunda Eli. Baiklah ayah bunda dan kakak-kakak semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Zoom khusus review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki pada malam hari ini telah selesai.
Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingkan dan kita konsultasikan bersama pada malam hari ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk ayah bunda dan kakak-kakak semua dan tentunya untuk kami juga. Apabila ayah bunda dan kakak-kakak semua ingin perubahan nasib dan yang jauh lebih baik untuk kakak-kakak semua dan ayah bunda, maka beranikanlah diri untuk mengambil keputusan. Karena nasib ayah bunda dan kakak-kakak semua tergantung pada keputusan yang akan diambil pada saat ini. Ini bukan tentang kami, tetapi tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan untuk bergabung di komunitas DKR dan peluang usaha syariah Arwina Daily untuk perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda dan kakak-kakak semua. Saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi. Mohon maaf lahir dan batin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.